Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran syarah usul fikih, syarhul waraqat fi usul fikih karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih melanjutkan pembahasan syurutul mufti. Nanti kita akan selesaikan syurutul mufti ini insyaallah di pertemuan hari ini, supaya nanti hari Senin kita masuk di syurut al-mustafti dan juga masuk ke pembahasan taklid dan ijtihad. Kemungkinan pekan depan selesai ya, karena sisa 3 judul insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan fi syarhil waraqati fi usulil fiqh wa qawluhu arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbati al-ahkami minan nahwi wal lughati, ay la budda an yakuna al-mujtahidu aliman bil qadari bil qadari al-lazimi li fahmi al-kalami minal lughati wan nahwi. Amma al-lughatu fali anna al-Qur'ana wa sunnata bil lisanil arabi warada fala yafhamu Wardan. Wardan fala yafhamu nusus. Bisa juga, tapi antum baca waroda enggak apa-apa. Sebagai apa itu? Tinggal itu saja. Kalau wardan datangnya. Kalau waroda keduanya datang. Antum bisa ihtimal seperti itu. Antum baca waroda tidak ada masalah. Kalau waroda berarti fi'il madhi. Alifnya itu fa'il kembali ke Quran dan sunnah. Terus. Fala yafhamu nususuhuma man yajhalu lugata wa amman nahwu fali annal ma'aniya takhtalifu biikhtilafi al-i'rabi fala budda min ma'rifati nahwi wal i'rabi. Masya Allah. Qauluhu arifan bima yuhtaju ilaih. Perkataan penulis, perkataan beliau dia tahu apa yang dibutuhkan kepadanya min istinbatil ahkam, daripada mengambil pendalilan dari nahwu dan bahasa. Yaitu kata beliau harus bagi mujtahid tahu kadar yang wajib untuk memahami kalam Allah, untuk memahami kalam dari bahasa Arab dan nahwu. Kadar wajibnya, misalnya antum harus tahu paling tidak mutammimah. Karena kalau kotor nada sudah ada perselisihan. Naik ke kotor nada, kadar lazim, kadar yang harus antum miliki. Iya, dari bahasa. Fa'amal logo, adapun logo palian Al-Quran wal logo was sunnah bilisanil Arab. Adapun logo terkait dengan kosakatanya, logo itu biasanya ini kamus bahasa. Logo terkait dengan kosakatanya. Adapun logonya, kosakatanya karena Quran dan sunnah turun dengan bahasa Arab. Keduanya. Fala yufhamu nususuhuma. Tidak dipahami nas keduanya. Bisa juga fala yafhamu nususuhuma. Man itu sebagai fa'ilnya. Maka tidak memahami nas keduanya. Man yajhalul logo. Orang yang tidak tahu bahasa Arab. Tidak mungkin, tidak akan mungkin. Kalau ada orang bilang paham Quran dan paham sunnah tanpa bahasa Arab. Tidak mungkin. Tidak bisa, karena turun ini dengan bahasa Arab. Wa amman nahwu, adapun nahwu. Pali annal ma'ani. Kan tadi kan logo kan terkait dengan makna perkata. Adapun nahwu. Karena makna itu takhtalifu biikhtilafil i'rab. Makna-makna itu akan berbeda dengan perbedaan i'rab. Makna itu akan berbeda dengan perbedaan i'rab. Fala budda min ma'rifatin nahwi wal i'rab. Maka harus juga tahu nahwu dan i'rab. Harus ditahu. Terus. Qauluhu wa ma'rifatir rijali. Ay ruwatu al-hadithi liya'kudha biriwayati al-maqbuli minhum dunal majruhi. Dia harus tahu ma'rifatur rijal. Mengetahui rijal. Mengetahui orang-orang. Orang-orang di sini maksudnya ruwatul hadith. Perawi hadith.
supaya dia ambil riwayat yang diterima dari mereka, tidak riwayat yang majruh, yang tidak diterima. Ya kan, jangan sampai kita berdalil dengan hadis dhaif. Jangan sampai kita berdalil dengan hadis palsu. Paham kan? Ini harus ditahu. Rawinya terpercaya atau tidak. Terus. Qauluhu wa tafsiril ayati al-waridati fil ahkami wal akhbari al-waridati fiha. Ay wa min syarti al-mujtahidi an yakuna aliman binususi al-kitabi wa sunnati allati laha ta'alluqu bima yajtahidu fihi minal ahkami faya'rifu ayati al-ahkami wa tafsiroha Wa tafsiroha. Iya. wal ahadithu allati tata'allaku biha al-ahkamu wala yushtaratu hifdhuha bal yakfi ma'rifatu madhoniha fi abwabiha liyuraji'aha waqta al-hajati ilaiha. Masya Allah, ini faedah penting. Ini faedah penting sekali. Kata beliau, dia juga mengenal tafsir ayat yang datang dalam hukum dan hadis-hadis yang datang padanya. Kata beliau, termasuk syarat mujtahid harus tahu nas kitab dan sunnah yang terkait dengan apa yang dia berijtihad padanya dari hukum. Faya'rifu ayatil ahkam wa tafsiriha. Dia mengetahui ayat-ayat hukum dan tafsirnya. Wala haditha dan hadith-hadith. Allati tata'allaqu biha yang terkait dengannya lahkam hukum. Wala yustarutu hifdhuha. Paham ini? Tidak dipersyaratkan hafal. Itu bukan syarat. Syaratnya itu dia tahu. Di mana itu letaknya itu ayat. Di mana dijelaskan. Tidak dipersyaratkan dihafal. Bal yakfi, bahkan cukup ma'rifatu madoniha fi abwabiha. Dia mengetahui tempat letaknya di bab-babnya. Maksudnya kalau saya cari masalah ini di bab apa, supaya kalau ditanya antum langsung tahu. Nah, itu yang paling penting. Antum tahu kan? Jadi misalnya antum simpan kitab itu di HP. Ketika antum ditanya, antum tahu langsung ketik di mana dicari. Apa maksudnya? Ini kan bukan syarat. Kan sebagian orang, tidak diterima itu ilmunya karena dia lihat buku. Tidak ada begitu orang. Ulama memang dari dulu, dari masa ke masa. Ulama hadits itu ada dhabtul kitab, wa dhabtul sadr. Memang ada yang hafal pakai dada, ada yang hafal pakai kitab. Ya kalau antum tidak mampu pakai kepala, pakai dada, tulis. Nanti tinggal antum, saya pernah tulis di sini. Tinggal dibuka saat ada yang bertanya. Apa maksudnya? Karena syaratnya tidak harus hafal. Kalau hafal, bagus. Tapi kan kadang memang juga itu hafalan pengkhianat. Saat kita butuhkan dia tidak muncul. Tapi kita, atau ada sesuatu yang pernah antum dapat, jadi gampang. Sekarang kan apalagi mudah cari apa-apa, cari ayat. Paham kan? Antum hafal, tentang ini. Biar ayatnya, biar suratnya tidak dihafal. Yang penting antum pernah dengar lewat ayatnya. Tinggal antum ketik kosakatanya dan ayatnya akan muncul. Ayatnya anak-anak kan apa? Muncul. Dipahami ini yang paling penting. Yang penting antum tahu di mana letaknya itu. Di mana letaknya? Di mana saya harus cari? Iya. Liyuraji'aha, agar supaya dia kembali kepadanya. Waqtal hajati ilaiha, waktu dibutuhkan kepadanya. Ini paling penting. Karena kalau kita tidak tahu ini, kita mau cari tidak tahu di mana. Ini susah. Jadi harus kita tahu ayat-ayat ahkam, minimal antum tahu di mana tempatnya. Supaya cepat kembali ketika ada orang yang bertanya. Misalnya selalu anda dapat misalnya ada orang bertanya tentang warisan. Kan selalu, buka saja surah An-Nisa ayat sekian. Paham kan? Jadi kita sudah tahu, warisan putarannya di situ. Iya, putarannya di situ. Masalah mahram, buka surah An-Nisa ayat sekian. Paham kan? Masalah ini kan ditahu tempatnya itu. Jadi kita cepat kembali kepadanya. Cepat kembali kepadanya ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan. Ini Masya Allah faedah dari beliau. Karena kadang sebagian orang katanya kalau mau jadi begitu harus hafal. Nah, semua orang beda-beda. Ya, beda-beda. Di zaman Imam Bukhari ada yang hafal seperti Imam Bukhari, ada juga yang tulis. Ada juga yang tulis. Makanya kalau hilang tulisannya jadi dhaif. Seperti Ibnu Lahiyah,
Abdullah bin Lahia, rawi kuat. Tapi kalau dia nukil dari bukunya, ketika akhir masanya, bukunya terbakar, pustakanya. Akhirnya jadi dhaif. Karena dia tidak hafal, tapi dia hafal di buku. Makanya kita juga harus seperti itu. Kalau antum tidak punya kekuatan hafalan, tulis. Yang masalah ini sudah tidak hafal, tidak tulis. Ini masalah, musibah ini. Iya, datang angin kencang nanti di Ambon, selesai cerita. Nah, alhamdulillah. Apalagi harus naik perahu untuk nyebrang ke pulau. Angin kencang, sudah tidak ada hafalan, kitab juga tidak ada, selesai. Mau ceramah di kampung tidak jadi. Nah, alhamdulillah. Tsumma qala wa min kamali al-alati indal mujtahidi an yakuna ala ilmin bi usulil fiqhi li'anna hadha fanna huwa ad-da'amatu allati ya'tamidu 'alaiha al-ijtihadu wa taqaddamat al-isharatu ila dhalika wa min syuruti al-ijtihadi an yakuna al-mujtahidu 'aliman bin nasikhi wal mansuki li'alla ya'mala wa yuftiya bil mansuki wallahu alam. Masya Allah, ini yang terakhir. Dan termasuk kesempurnaan alat adalah di sisi ahli ijtihad ayyakuna ala ilmin bi usul fikih. Harus dia di atas ilmu dari usul fikih. Antum tahu kan kepentingannya yang kita pelajari selama ini. Bagaimana dengan usul fikih antum bisa paham nas. Ada perintah wajib, ada larangan haram. Ya kan? Kalau ada umum wajib diamalkan sampai datang pengkhususnya. Itu kan semua diperlukan. Semua diperlukan. Harus. Orang mujtahid tidak bisa berijtihad kalau tidak punya usul fikih. Tidak punya usul fikih. Dia akan menjadi muqallid terus. Nanti kan ada pembahasan mujtahid dan muqallid. Di penutup. Ada pembahasan mujtahid dan muqallid. Maka dia harus punya usul fikih. Li'anna hadzal fan, karena cabang ilmu ini huwad da'amah. Dia adalah pondasi pokok. Ya. Allati ya'tamidu 'alaihi al-ijtihad, yang bersandar di atasnya ijtihad. Jadi tidak dikatakan mujtahid atau bisa dibilang tidak bisa ijtihad. Kalau orang tidak punya apa? Usul fikih itu selain bahasa Arab ya. Bahasa Arab, nahwu, kosakata bahasa Arab itu perlu tentunya. Tapi untuk memahami pendalilan itu butuh usul fikih. Butuh usul fikih. Wa taqaddamatil isyara ila dzalik, terlewat isyarat kepada hal tersebut. Dan wa min syurutil ijtihad, dan termasuk syarat ijtihad ayakunal mujtahid aliman bin nasi wal mansukh. Termasuk syaratnya juga seorang yang mujtahid harus mengetahui an-nasikh, penghapus wal mansukh, yang dihapus. Li'alla ya'mal, agar supaya dia tidak beramal, wa yufti atau tidak berfatwa bil mansukh, dengan sesuatu yang sudah dihapus. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Pertemuan nanti baru syarat al-mustafti. Alhamdulillah. Kita berhenti cepat karena hari ini kita tidak berhenti.